kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah. Banyak orang yang tahu tentang ini, tapi kok dia masih bisa sombong bahwa tindakan itu hasil jerih payahnya. Itu semuanya seolah jasanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga big experience yang sifatnya eksistensial. Eksistensial itu berhubungan dengan kesatuan tadi, kedirian kita sebagai manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang saya tahu ya, ada model ittihad, ada model hulul, ada model wahdatul wujud. Hulul ada kita jelaskan di sesi Al-Halaj. Wahdatul wujud kita jelaskan di sesi Ibnu Arabi. Silahkan dicek lagi rekaman-rekaman ngaji filsafat yang lama-lama. Biasanya yang lama-lama itu rekamannya tidak terlalu bagus. Ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Memang awal-awal ngaji filsafat itu kan misinya adalah belajar bersama yang hadir saat itu, bukan misi rekaman untuk didengarkan banyak orang. Jadi tidak terlalu menomorsatukan rekaman zaman itu, sehingga kalau rekamannya jadi ya syukur, tidak jadi ya tidak masalah, itu zaman itu. Jadi jangan dimarahi terus teman-teman MJS, teman-teman takmir kalau rekamannya banyak yang jelek, ya karena memang kesadarannya berbeda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang mengikuti, kita tahu dari mana-mana beberapa mendengarkan, sehingga ya mulai mikir kalau gitu kasihan kalau rekamannya jelek, mereka tidak bisa mengikuti. Kalau dulu kan yang kita perhatikan yang hadir. Jadi yang penting teman-teman yang hadir saat itu dalam ngaji bisa mengikuti, sudah alhamdulillah. Rekaman itu bonusnya. Nah mungkin belakangan baru sadar ya rekaman juga penting. Kasihan yang jauh-jauh karena bisanya mengikuti rekaman, sehingga mulai nyari-nyari cara merekam yang baik dan bagus. Ya mungkin ada teman-teman yang ngerti cara yang lebih baik lagi untuk rekaman. Syukur-syukur membantu teman-teman takmir MJS untuk bisa dapat rekaman yang bagus, ya monggo. Pokoknya niat awalnya ya memang sinau bareng, kita belajar bersama-sama. Oke, jadi ya semoga untuk kedepannya rekamannya bagus terus. Saya tidak tahu nanti kalau sudah ini, mungkin belakangan rekamannya lumayan karena saya bicara sendirian ini dari kamar, dari rumah. Tapi nanti kalau sudah pandeminya selesai, ya kembali lagi ke masjid. Kalau di masjid kan memang fokus utamanya tetap yang hadir. Ya rekamannya kita seriusi juga, tapi kadang-kadang juga meleset. Kita berusaha, Allah yang menentukan, segitu aja rumusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang eksistensial ini ada 3, ittihad, hulul, dan wahdatul wujud. Ini 3-3-nya jenis kesatuan. Jadi kesatuan antara hamba dengan Tuhannya, antara Gusti dengan kawulonya. Kalau wahdatul wujud itu ya hakikatnya memang satu. Allah sebagai yang wajibul wujud, sementara semua makhluk yang lain hanyalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu dia wujudnya yang sejati itu ya tergantung pada wajibul wujud. Dia bisa ada, bisa tidak. Jadi hakikat ada kita hari ini itu tergantung adanya Allah. Karena kita hanya mungkin, Allah lah yang wajib. Oke, kita ini hanya bayangannya Allah. Kalau bahasa mudahnya begitu, kalau pakai istilahnya Suhrawardi.
Jadi kita ini hanya memantulkan cahayanya Allah. Jadi ini teori wahdatul wujud. Silahkan kembali ke rekamannya Ibnu Arabi. Jadi antara mungkinul wujud dan wajibul wujud itu ya dipisah juga tidak bisa. Wong kita tergantung pada Allah kok ada kita itu. Jadi hakikatnya kita satu. Cuma banyak orang yang tidak sadar kesatuan ini. Dianggapnya manusia itu punya kekuatan sendiri, punya daya sendiri, punya pikiran sendiri, punya. Tidak. Kita itu adanya apapun dari diri kita itu tergantung pada Allah. Itu konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut jenis kesatuan. Kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari diri ketuhanan yang satu. Itu kesadaran wahdatul wujud. Kesadaran bahwa kita ini hanya sementara. Pada saatnya kita akan lenyap. Sekarang ada kita, itu pinjaman dari yang wajibul wujud. Itu yang semacam ini namanya wahdatul wujud. Nanti ada ittihad, ada hulul. Ini juga dua proses kesatuan. Bedanya apa? Ini dua-duanya sama-sama kesatuan. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya, kawula dengan Gustinya. Kalau hulul, itu dari kata-kata halla. Ini teorinya Al-Hallaj. Halla itu menempat. Jadi kalau hulul itu Allah yang menempat dalam dirinya manusia. Halla. Allah masuk ya. Kalau saya pakai terminologi fisik, menempat itu kan sebenarnya fisik. Terus orang mendefinisikannya terus jadi fisik. Wah berarti ini musyrik, ini Allah masuk. Enggak. Ini memang ineffable, susah dijelaskan. Jadi hadirnya Allah dalam dirinya manusia. Makanya kan ayatnya itu kan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya daripada tulang leher, daripada urat leher. Itu kan sangat dekat. Karena Allah itu ada dalam hakikat diri kita, batin kita yang paling dalam. Itu kan teori-teori kedekatan Allah dengan hamba. Jadi hulul itu situasi ketika Allah hadir dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada unsur nasut, ada unsur lahud. Dalam diri kita ada unsur manusiawi, namanya nasut. Yang ini sering jadi hijab. Tapi yang paling dalam diri kita ada unsur ilahi, namanya lahud. Nah, agar diri kita ini kompatibel dengan Allah, sehingga Allah bisa hadir dalam diri kita, ini teorinya Al-Hallaj ya. Maka perlu kita singkirkan nasutnya dan biarkan Allah hadir dalam diri kita yang sudah jernih, sudah bersih dari unsur kemanusiaan, tinggal unsur ketuhanan lahudnya saja. Ini namanya hulul. Beda lagi sama ittihad. Ini kalau ittihad dari Abu Yazid Bustami. Ittihad itu manusianya yang bergerak menuju Allah. Ilaihi roji'un, sampai nanti bersatu dengannya. Makanya ada kalimat terkenal itu kan muzijat ruhi wa ruhaka. Jadi bersatunya rohku dan rohmu. Itu model kesatuan ittihad. Jadi kalau yang ittihad itu manusianya yang menjalani suluk selangkah demi selangkah sampai benar-benar ketemu Allah ilaihi roji'un. Kalau hulul ini manusia membersihkan dirinya sejernih mungkin, menyisihkan unsur-unsur kemanusiaannya sehingga tinggal unsur ketuhanannya, kemudian Allah hadir. Nah, di tiga pola ini ya logikanya kalau yang wajib, yang tak terbatas bertemu yang mungkin dan yang terbatas, ya alternatifnya cuma satu. Yang terbatas dan yang mungkin pastinya dia tenggelam. Pastinya dia lenyap. Setetes air yang bergabung ke samudra, dia akan lenyap. Yang ada tinggal samudranya. Itulah mengapa di momen peak experience, pengalaman puncaknya para sufi dengan model ittihad, hulul, wahdatul wujud ini,
Tadi saya bilang ini pengalaman excitement luar biasa, pengalaman wow, dan ciri-ciri yang lain di depan tadi. Kadang-kadang para sufi ini muncul satohat. Satohat itu ekspresi kegembiraan luar biasa, ekspresi kebahagiaan puncak. Jadi, sehingga muncul kalimat-kalimat yang kadang-kadang kontroversial. Karena mungkin kita melihatnya, menyikapi kalimat-kalimat itu menggunakan fikih kita yang biasa, menggunakan perspektif lahiriah. Padahal ini momen, kalau saya memahami, ini momen ketika bahagia yang tidak terkira, ketika diri kita terserap oleh kekuatan yang luar biasa membahagiakan. Bahkan tadi dibilang sampai rasa kehadiran kita rasanya lenyap. Sama kayak kalau kita sedang jatuh cinta itu. Jatuh cinta, puncak-puncaknya cinta itu kan aku sudah tidak penting lagi. Yang ada hanya engkau, yang ada hanya dia dalam diriku. Aku sudah tidak peduli lagi situasiku. Dulu waktu kita ngaji Laila Majnun kan, kecintaan puncak itu kan digambarkan secara luar biasa sampai tidak peduli lagi situasi dirinya. Nah, orang-orang ittihad, hulul, wahdatul wujud itu mengalami situasi yang sama. Sehingga keluar kalimat-kalimat ekspresi kebahagiaan luar biasa tadi. Yang kadang-kadang ya kalau kita dengarkan dengan logika normal kita rasanya aneh. Sama kalau pas kita jatuh cinta itu kan bikin puisi kan kadang ya aneh-aneh toh. Belahlah dadaku. Ya kan, lihatlah jantungku. Loh itu kalau pakai logika normal itu kamu bisa dibawa ke polisi itu. Pembunuhan itu, membelah dada itu. Apalagi mengambil jantungnya. Wow, itu bisa ancamannya hukuman mati. Loh itu memahaminya kan tidak begitu. Termasuk gunungku seberangi, gunungku daki, lautanku seberangi. Itu kan ya kalimat-kalimat kias, kalimat-kalimat metafor untuk menyatakan betapa dalamnya cintaku. Karena dia ineffable, tidak bisa dijelaskan. Termasuk juga kalimat-kalimat satohat tadi, kalimat potongan-potongan. Misalnya Al-Hallaj bilang, Ana al-Haq, atau Abu Yazid Bustami, bercampurnya aku dengan engkau, dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu pola. Jadi tadi ada pola makrifat, pola intelektual, ada pola eksistensial. Ada lagi pola, ini saya ambil dari Ibnu Arabi juga, pola pengalaman puncak ini yaitu pola fana. Nah, ini pola fana, ini pola yang agak berbeda. Jadi pola fana ini pola melenyapkan diri. Kalau tadi kan pola kesatuan diri. Kalau ini pola pelenyapan diri. Jadi justru dalam pengalaman puncak, pola pelenyapan diri ini satu-satunya yang tersisa hanya Allah saja. Diri kita sampai ke level yang paling ghati, hakiki itu sudah tidak ada. Nah ini kalau teori dari Ibnu Arabi, step-step fana, itu tidak ujuk-ujuk kita langsung diri kita lenyap. Jadi ada tahapan-tahapan suluknya untuk kita sampai pada hanya Allah saja yang tersisa. Ayo kita lihat sebentar ya pandangannya Ibnu Arabi ini. Jadi yang pertama adalah fana an mukhalafat. Fana an mukhalafat itu yang harus kita lakukan pertama adalah sirna dari segala dosa dulu. Membersihkan maksiat-maksiat. Jadi lewat jalur takwa dulu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Titik akhirnya apa? Fana anil mukhalafat.
Jadi semua yang Allah murka, semua yang tidak disukai Allah, semua dosa kecil atau besar, semua maksiat kita tinggalkan. Ini level paling dasar. Fana anil mukhalafat. Segala yang berjenis ketidaksetujuan, pembangkangan kepada Allah, kita jauhi. Nah, ini level pertama. Ya, kalau ini saja belum lulus, ya susah kita naik ke level kedua. Jadi level pertama ini membuat kita jadi orang benar, jadi orang baik. Loh, padahal kadang-kadang untuk jadi orang benar, jadi orang baik itu kan puncak tujuan kita. Tapi di pola fana ini, itu awal. Jadi awal perjalanan itu jadi orang benar, jadi orang baik. Sirnanya segala dosa. Setelah itu naik satu level. Fana an af'alil ibad. Jadi sirnanya segala tindakan hamba. Nah, kalau yang kedua ini lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Apa yang kita sirnakan tindakan. Maksudnya sirnakan tindakan itu bukan kok kita tidak ngapa-ngapain lagi. Tapi maksudnya mensirnakan tindakan itu kita sadari bahwa kebaikan yang tadi kita lakukan, kemampuan kita menghindari maksiat, menghindari dosa, itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, kendali kontrol dari Allah. Kok kita bisa sadar untuk menjalani kebaikan dan kita terus mau jauh dari maksiat, jauh dari kejahatan. Nah, ini sebenarnya jasanya tidak terletak di kita, tapi semuanya adalah anugerahnya Allah. Jadi tidak pantas kita mengklaim, loh saya sudah menjalani kebaikan, loh saya sudah menjauh dari dosa, loh engkau menjalani kebaikan, engkau menjauh dari dosa. Itu semua hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Kalau kita sudah nyampe pada kesadaran ini kita naik satu level. Namanya fana'an af'alil ibad. Jadi kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, ini level kedua. Ini juga tidak mudah. Saya bilang menyadari. Kalau mengetahui, yalah kita tahu. Kalau saya informasikan seperti ini kan kita tahu. Tapi menyadari itu, kesadaran itu biasanya ada efeknya dalam kehidupan. Kalau saya bilang kita ini kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah loh. Oh ya Pak, saya tahu Pak. Kalau tahu itu biasanya belum mengefek hidup. Tapi kalau saya sadar Pak, kalau sadar itu ada efeknya. Banyak orang yang tahu tentang ini, tapi kok dia masih bisa sombong, masih bisa mengklaim bahwa tindakan itu adalah hasil upayanya, hasil jerih payahnya. Masih merasa lebih benar dari yang lain, masih menganggap yang lain telah sesat, dia yang milih jalan kebenaran. Itu semuanya seolah jasanya dia. Nah, itu berarti ya hanya tahu, tapi belum sadar. Kesadaran itu biasanya ada efek praktisnya dalam kehidupan. Nah, ini level kedua. Level ketiga, lebih dalam lagi. Fana'an af'an sifatil makhlukin. Sirnanya segala sifat-sifat kemakhlukan. Kalau tadi tindakan itu kan sesuatu yang konkret, itu anugerahnya Allah. Sekarang lebih dalam lagi, bahkan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk itu ya, misalnya ada nafsu di situ, ada hasrat di situ, ada keinginan-keinginan duniawi di situ. Itu kan kita menyebutnya manusiawi kok Pak, begitu itu. Di level yang ketiga, fana'an ahwalil makhlukin ini, sifat-sifat seperti itu disingkirkan. Disingkirkan itu dipinggirkan.
Jadi kita sirnakan, tidak kita dominankan dalam hidup. Jadi semuanya dijalani sekadar minimal kebutuhan saja. Kita penuhi sekadar kebutuhan dasarnya. Sisanya apa? Sifat-sifat ketuhanan yang kita hidupkan. Jadi Rahman, Rohim, Ra'uf, Latif, ini kan sifat-sifat ketuhanan. Takholak bi ahlakillah. Jadi yang kita kedepankan, yang kita utamakan, yang kita perbanyak adalah sifatul khaliq. Kalau sifat makhluknya, sudahlah kita penuhi seminimal mungkin saja. Ini namanya fana'an sifatil makhlukin. Sirna dari sifat-sifat kemakhlukan. Ini level 3, ini lebih dalam lagi. Terus bisa naik lagi ke level 4. Fana angkulizat. Kalau ini lebih sulit mungkin ya. Sirna dari personalitas diri. Jadi ini kesadaran bahwa hakikatnya aku ini tiada. Kalau tanpa Allah, otomatis aku ini tidak ada. Adaku tergantung Allah. Nah, ini fana angkulizat. Tadi saya bilang Ibnu Arabi termasuk yang mempopulerkan wahdatul wujud. Jadi satu-satunya wujud hanya Allah, yang lain tergantung wujudnya kepada wujudnya Allah. Maka orang yang nyampe di makom fana angkulizat ini orang yang sadar bahwa bahkan diriku ini, adaku ini bisa saja sifatnya ilusi. Hakikatnya aku hanya mungkinul wujud, bisa ada atau tidak. Sekarang aku dipinjami wujud oleh Allah. Nah, ini kesadaran fana angkulizat. Jadi adaku itu hakikatnya adalah kemungkinan pinjaman dari wujudnya Allah. Ini yang keempat. Fana yang kelima adalah fana angkullil alam. Kalau ini kelanjutan yang tadi, kelanjutan yang zat. Kesadaran lebih jauh bahwa tidak cuma aku yang mungkinul wujud, tidak cuma aku yang wujudnya tergantung Allah, tapi alam semesta di sekelilingku juga tergantung pada Allah. Nah, ini namanya fana angkullil alam. Yang di sekelilingku juga ternyata juga tidak hakiki. Semuanya mungkinul wujud. Ada atau tidaknya tergantung pada Allah. Ini fana angkullil alam. Puncaknya adalah fana angkullima siwallah. Jadi sirnanya segala sesuatu selain Allah saja. Ini kesadaran puncaknya adalah kesadaran bahwa aku tidak ada, alam tidak ada, semua sifat-sifat kemakhlukan itu tidak ada, tindakan juga tidak ada, apalagi yang dosa-dosa kegelapan, semuanya tidak ada. Satu-satunya yang asli ada itu hanya Allah saja. Itu fana angkullima siwallah. Ini pengalaman paling puncak, berarti pengalaman merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya. Segalanya itu tidak ada. Kalau pakai bahasa Jawa, segalanya itu hakikatnya adalah kekosongan, suwung. Isi satu-satunya hanya Allah. Oke, jadi ini namanya pola fana. Jadi dari kelenyapan, semuanya dilenyapkan sampai satu-satunya yang ada hanya Allah. Makanya fana itu kalau dalam dunia tasawuf, misalnya dalam gagasannya Abu Yazid Bustami selalu dijejer dengan bako. Jadi fana itu lenyapnya
semua makhluk dan bako itu tetapnya Allah sebagai Tuhan. Fana, bako. Nah ini pola peak experience yang model fana. Jadi ada peak experience model eksistensial, kesatuan seperti ittihad, hulul, wahdatul wujud. Juga ada model intelektual, model ma'rifat, mukasyafah, muzahadah, dan lain sebagainya. Nah, ini belum saya jelaskan model perjumpaan, pengabdian, pengorbanan. Itu ya pola-pola yang lainnya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Yang penting inilah puncak pengalaman kita dalam beragama. Oke, waktunya sudah mau habis. Saya tambah satu saja lagi, yaitu jalan menuju religious peak experience. Bagaimana caranya biar kita sampai pada pengalaman puncak tadi. Ini kalau dalam tasawuf namanya suluk. Ini suluk itu dari kata-kata salaka yasluku. Jadi artinya berjalan. Jadi suluk itu berarti menempuh perjalanan. Kalau dalam Islam ya arahnya jelas, perjalanan itu ilaihi. Meskipun awalnya juga Allah, dari Allah menuju Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita itu dulunya berasal dari Allah, kemudian dihadirkan ke dunia untuk kembali menempuh jalan menuju Allah. Karena tempat kembali kita ya lagi-lagi Allah. Jangan sampai kita salah tempat kembali. Maka kita harus melakukan suluk, perjalanan yang benar. Oke, secara umum kalau dalam tasawuf ya perjalanan itu modenya adalah menempuh makomat, makom-makom. Nanti setiap sufi punya konsep sendiri. Makom itu seperti terminal-terminal yang harus dilewati. Yang di tengah perjalanan nanti mendapat anugerah dari Allah sebagai fasilitas dalam perjalanan, namanya ahwal. Ahwal itu kondisi jiwa. Jadi kondisi jiwa anugerah Allah karena kita menempuh perjalanan dari terminal ke terminal tadi. Misalnya kondisi jiwa yang uns, kondisi jiwa yang lembut, kondisi jiwa yang mahabbah, penuh cinta, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu anugerahnya Allah. Tapi bertobat, sabar, uzlah misalnya, ini namanya makom. Setiap sufi punya urutan makomnya sendiri-sendiri. Jadi ini petunjuk dari para sufi bagaimana kita meniti jalan menuju peak experience. Ya puncaknya tetap nanti bertemu Allah. Oke, ya di sesi para sufi banyak kita kaji tentang level-level makom, kemudian juga ahwal-ahwal, karomah-karomah yang teman-teman senang mendengarkan cerita-cerita itu sebenarnya sejenis ahwal, anugerah Allah dalam perjalanan. Ya semoga orang tidak tertipu dengan karomah-karomah itu. Biasanya para sufinya sendiri sering menganggap karomah-karomah itu ya anugerah sekaligus ujian. Kalau tidak lulus ujian, banyak yang berhenti di karomah. Banyak orang itu diberi Allah anugerah luar biasa karena perjalanannya yang juga luar biasa, melakukan suluk tirakat yang luar biasa. Terus oleh Allah diberi fasilitas dalam perjalanan. Banyak orang yang tertipu oleh fasilitas itu. Misalnya orang mengistiqomahi sholat tahajud apa sholat duha misalnya. Itu kan salah satu jalan untuk dekat ke Allah, untuk cepat sampai pada Allah. Tapi oleh Allah kemudian diberi anugerah. Atau mungkin juga diuji. Misalnya diberi rezeki yang banyak, yang berlimpah-limpah. Nah, ini sejenis karomah juga menurut saya. Nah terus banyak orang yang tertipu gara-gara dapat rezeki banyak ini. Oh berarti
Sholatku tahajud ini bisa membuat rezekiku terjamin. Padahal kemarin saya sholatnya 2 rakaat. Ini kalau sholatnya tak tambah tiap malam 4 rakaat, mestinya rezekinya lebih banyak. Nah, sekarang orientasinya berubah. Kalau tadi semula lillahi ta'ala, sholat demi dekat pada Allah, sekarang sudah biar dapat rezekinya tambah banyak. Nah, ini yang saya sebut ujian-ujian dalam suluk, dalam perjalanan. Oke, ringkes saja, saya bawa malam hari ini pola umumnya suluk jalan menuju pengalaman puncak. Ini saya pinjam teori, kalau filosof itu, filosof klasik sekali yang teorinya nanti dipinjam juga oleh Suhrawardi, yaitu Plotinus. Di jalan menuju peak experience itu ada 3. Yang pertama purgativa, yang kedua kontemplativa, yang ketiga illuminativa. Purgativa itu penyucian diri. Ini nanti bentuknya ya model-model tirakat, dengan puasa, dengan uzlah, dengan qanaah, macam dalam rangka membersihkan diri. Jadi biasanya nanti para guru, para mursyid itu menyarankan apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Karena seperti dijelaskan tadi, kenapa orang tidak sadar tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang hakiki, mana yang ilusi, itu bukan karena Allah tidak memberi, bukan karena Tuhan tidak menampakkan ayat-ayatnya, tapi lebih karena batin kita yang gelap. Sehingga tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa musyahadah. Berarti apa? Jalan keluarnya adalah purgatif, penyucian diri. Bersihkan diri kita, kosongkan dari yang jelek-jelek, yang merusak, yang jahat, yang maksiat. Kalau dalam tasawuf namanya takholli, kosongkan. Yang kedua kontemplativa. Kontemplativa itu melalui jalur kontemplasi, merenung, refleksi. Kalau ini jalur ilmu. Nanti merenung. Seperti Kanjeng Nabi waktu ke Gua Hira, itu kan kontemplasi. Memikirkan umatnya, memikirkan kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu, mencari jalan keluar dari semua kejahilian yang ada dan seterusnya, itu lewat jalur kontemplativa. Dari situ nanti orang kemungkinan bisa dapat pencerahan tadi, mengalami mukasyafah, musyahadah, ma'rifat. Itu lewat jalur kontemplativa. Upaya ini butuh kesungguh-sungguhan, keseriusan yang diawali dari purgativa. Dirinya sendiri harus bersih. Kalau dirinya masih kotor, kontemplasi sedalam apapun kesejatian itu tidak akan terlihat karena batin kita masih gelap. Kalau nenek moyang kita, orang-orang kuno zaman dulu ada istilah topo atau semedi. Ini sebenarnya sejenis kontemplativa. Kontemplasi. Dan yang terakhir, kalau ini aspek illuminativa, isyraq, pencerahannya. Jadi kalau ini memang murni anugerahnya Allah. Ada orang yang memang oleh Allah diberi pencerahan. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah diberi isyraq. Itu aspek illuminativa. Meskipun banyak juga yang sebenarnya upaya ini berkesinambungan kombinasi. Orang yang menyucikan dirinya, kemudian melakukan kontemplasi, akhirnya oleh Allah, karena kasih sayangnya, diberi isyraq. Jadi diberi pencahayaan, sehingga sekarang yang sejati lebih jelas terlihat. Ini aspek illuminativa, aspek pencerahan dari Allah. Seperti sering saya bilang, belajar itu kita yang berusaha, Allah yang menganugerahkan ilmunya. Jadi hasilnya tetap
kuncinya ada pada Allah. Itu namanya isyraq atau iluminasi atau pencerahan. Jadi kita bersihkan diri, kemudian kita berkontemplasi, mencari mana yang hakiki, mana yang ilusi dalam hidup ini. Insya Allah nanti Allah membantu kita lewat pencerahan, iluminasi, menghadirkan kebenaran dan kebaikan itu dalam diri kita. Begitu momen itu hadir dalam diri kita, itulah pengalaman big experience. Yang tentunya harus kita tutup dengan alhamdulillah. Atas kasih sayangnya, atas kedekatan Allah dengan kita. Kemudian Allah menganugerahkan pencerahannya, menganugerahkan ma'rifatnya sebagai jalan puncak kita dalam beragama. Ya meskipun tetap big experience ini sifatnya transient atau sementara, ya ndak terus-terusan. Yang penting pengalaman puncak ini nanti akan membawa efek yang positif dalam hidup kita. Seperti tadi di depan sudah saya jelaskan. Jadi pengalaman ini membuat kita sadar akan hakikat hidup kita, hubungan kita dengan alam, dengan manusia, dengan Tuhan. Membuat kita puas, penuh, ada rasa kepenuhan diri, membebaskan kita dari belenggu-belenggu, mengubah hidup kita dalam cinta, memotivasi kita untuk kebaikan, kebenaran, hidup dalam kegembiraan dan kelembutan jiwa.